Liga Indonesia disentil nih sama Liga Thailand, tapi kita bukan hanya bicara Liga Thailand, namun secara menyeluruh untuk liga yang ada di Asia Tenggara, tentang tidak adanya perwakilan klub Liga Indonesia yang tampil di Liga Champions Asia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Jadi untuk Liga Thailand teman-teman, mereka ada 3 tim yang akan tampil di Liga Champions Asia. Yang pertama, Buriram United. Buriram United ini menjadi salah satu tim yang akhir-akhir ini teman-teman menjadi perbincangan dari sisi marketing, dari sisi bagaimana mereka bisa menghasilkan pundi-pundi uang dalam satu pertandingan. Kita bukan hanya bicara aspek permainan sepak bolanya, tetapi kita bicara sisi marketing, uang, bisnis, industrialisasi. Oke, untuk satu pertandingan yang mereka buat di laga kandang, partai home, Buriram United itu bisa menghasilkan 5,2 miliar. Dari mana aja? Pertama, tiketing, kemudian yang kedua, merchandise, dan lain sebagainya. Jadi nggak heran jika Buriram United posisinya sekarang menjadi spotlight di Liga Thailand dan di Asia tentang bagaimana mereka membangun bisnisnya dan bagaimana cara mereka juga membangun skuad untuk tampil di level yang lebih tinggi, bukan hanya sekedar Liga Thailand. Nah, untuk Liga Indonesia, salah satu tim yang aku ingat ya, beberapa waktu yang lalu disampaikan oleh mantan manajernya Pak Gede di salah satu interview Persija Jakarta, itu mereka pernah menghasilkan 6 miliar ataupun 9 miliar. Pokoknya lebih daripada 6 miliar ke atas lah satu pertandingan di Gelora Bung Karno. Luar biasa kan? Kalau misalnya tiap pertandingan seperti itu, bisa-bisa skuad yang dimiliki oleh Persija ataupun Buriram United makin luar biasa sih. Dan bagaimana akhirnya Liga Indonesia kita, klub-klubnya, untuk bisa menyampaikan posisinya seperti apa yang dilakukan oleh Buriram United. Dan kemarin juga PT LIB, aku lihat dari media sosialnya, mereka sedang mengumpulkan ya tim-tim marketing dari klub-klub yang ada di Liga Indonesia. Semoga dari hasil pertemuan tersebut, workshop tersebut, menghasilkan sesuatu yang ideal untuk perkembangan sepak bola Indonesia dari sisi industri. Industri bukan hanya uang sih, salah Kisturoku. Kemudian yang kedua, dari Liga Thailand itu ada Bangkok United. Kemudian yang ketiga, BG Pathum United. BG Pathum United ini lolos ke Liga Champions Asia fase grupnya melalui jalur playoff setelah mereka berhasil mengalahkan Shanghai Fort dengan skor 2-3. BG Pathum United ini pun mengalahkan Shanghai Fort bukan di kandang mereka. Ini mereka mengikuti jalur playoff lewat partai tandang. Kita tahu, ketika kita bicara partai tandang di level Liga Champions Asia ataupun AFC Cup, betapa sulitnya tim-tim Liga Indonesia kita. Contoh terakhir, Bali United dihajar oleh tim dari Liga Hong Kong. Pun kalau kita lihat track record dulu-dulu teman-teman, itu sering tim dari Liga Indonesia dihajar. Dan ini menunjukkan mentalitas lah ya yang dimiliki oleh BG Pathum United, sehingga mereka mampu memenangi laga tandang saat menghadapi klub Cina. Respect. Nah, bukan kita hanya sekedar, tadi sudah aku sampaikan, Liga Thailand kita bahas. Malaysia ada satu tim yang akan tampil di Champions League Asia. Siapa itu? GDT. Tentu GDT ini merupakan lumbung poin dari Liga Malaysia, sehingga posisi Liga Malaysia untuk kawasan timur klasemennya teman-temannya berada di posisi kelima, di bawah Thailand yang berada di posisi keempat. Nah, untuk musim lalu GDT itu lolos sampai ke babak 16 besar Liga Champions Asia. Dan ketika Benjamin Mora nggak ada, disitulah mereka langsung kalah kan di babak 16 besar tersebut. Kemudian Vietnam ada satu tim tampil di Liga Champions Asia. Kemudian ada Filipina, kayak FC Iloilo. Kita tahu Filipina akhir-akhir ini turbulensi di liga mereka, banyak persoalan teman-teman. Dan Singapura, ada satu wakil mereka, Lion City Sailors. Pertanyaan muncul, kok Singapura bisa ada wakilnya di Liga Champions Asia?
Nah, kalau kita lihat wilayah ranking timur teman-teman, Singapura itu posisinya berada di peringkat ke-11 liganya. 10 ada Korea Utara. Korea Utara ini setelah dilakukan verifikasi tidak memenuhi syarat untuk tampil di Liga Champions Asia. Jadi, kuota satu tim dari Liga Korea itu dihibahkan ke Lion City Sailors. Ya, meskipun demikian, kita bisa menyebutkan tetap Liga Singapura memiliki wakil. Dan di bawah Singapura ada Liga Indonesia dari ranking wilayah timur yang dikeluarkan oleh AFC ya teman-teman. Dan ini pun bukan nggak mungkin jika Indonesia tim-timnya berprestasi ke depan yang menghasilkan kemenangan hasil positif, bisa nih menggeser posisi Singapura. Singapura itu poinnya 13.810, Indonesia 11.656. Dengan mengharapkan apa? Hibah lagi nih dari Korea Utara jika Indonesia bisa menggeser Singapura. Kalau misalnya Indonesia memang belum bisa fight nih untuk mendapatkan tiket langsung di Liga Champions Asia. Dan kita pun kan nggak tahu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan mungkin Korea Utara melakukan improvisasi sehingga tim-tim ataupun perwakilan mereka bisa tampil nih klubnya di Liga Champions Asia. Kita lihat sekarang ini teman-teman, Liga Champions Asia semakin menggiurkan bagi broadcast, bagi pemerhati sepak bola. Banyak pemain-pemain bintang bertebaran. Contoh dari Liga Arab Saudi, Benzema, Ronaldo, dan seterusnya. Nah, mungkin ketika mereka memiliki kesempatan, contoh kita bicara Al Nassr kan akhirnya lolos nih ke Liga Champions Asia. Ada Ronaldo. Tentu pamor Liga Champions Asia, siapa sih yang dulu nonton babak fase grup, babak semifinal, perempat final, ataupun laga final? Aku jujur jarang, kalaupun aku tonton laga final aja. Beda kan sama Liga Champions Eropa. Kalau di Champions Eropa dari fase grup sampai final kita tonton. Nah, jadi pamornya ini meningkat. Dan tentu ini keinginan semua pemain, pelatih, staf official, dan seterusnya untuk bisa tampil di level tertinggi turnamen yang ada di sepak bola Asia. Untuk Liga Champions Asia ini teman-teman, ada satu tim yang tidak asing nih bagi pecinta sepak bola Indonesia. Namanya itu Shandong Taishan. Nah, Shandong Taishan ini merupakan tim asal Cina. Di situ ada Fabio Lefundes, mantan pelatih dari Madura United sebagai staf official. Kemudian ada Matteo Spato, mantan pemain Borneo FC. Artinya dengan keputusan Matteo Spato, ya tentu untuk pergi ke Liga Cina ataupun Shandong Taishan teman-teman, ini menjadi ya batu loncatan lah untuk dirinya agar bisa mendapatkan terus pengalaman dan improvisasi diri sehingga ia bisa terus berkembang, dan mana tahu ia bisa mendapatkan suasana baru misalnya bermain di sepak bola Eropa, sepak bola yang secara pengelolaan akhir-akhir ini yang sering kita sebut misalnya Liga Inggris, Liga Jerman, Italia, dan seterusnya. Ketika Matteo Spato sukses di Borneo kan kita lihat bagaimana ia memanfaatkan situasi tersebut untuk terus mengupgrading dirinya. Oke, ini kesimpulannya teman-teman. Tentu ini sangat tidak mengenakan untuk Liga Indonesia. Kita tahu Liga Indonesia atmosfernya bagaimana, kita tahu bagaimana ambience Liga Indonesia, kita tahu bagaimana kerasnya cepatnya permainan Liga Indonesia, kita tahu kompetitifnya Liga Indonesia, kita tahu bagaimana banyaknya mungkin quote and quote kontroversi yang ada di Liga Indonesia. Tapi ujung dari sebuah kompetisi kan bukan hanya kita bicara timnas lah ya, bagaimana klub itu juga bisa nih berprestasi di level yang lebih tinggi untuk membawa nama Indonesia, untuk membawa Liga Indonesia ini terus meninggi. Nah, untuk kita bicara fakta sekarang, contoh Bali United itu di luar ekspektasi aku jujur, kemarin sudah aku bahas, Bali United termasuk tim yang sudah continue rutin banget tampil di level Asia, baik itu AFC Cup ataupun playoff Liga Champions Asia. Tapi pengalaman itu, ambience, rasa yang sudah sering mereka rasakan tampil di level yang lebih tinggi ketimbang Liga Indonesia teman-teman, kok nggak ada, beda. Nah, kita korelasikan lagi nih dengan apa yang ditampilkan oleh BG Pathum United, klub asal Liga Thailand. Sebelum menghadapi Shanghai Fort teman-teman, mereka itu 2 kali kalah, nggak menang, dan pelatihnya ini pun udah diteriaki out. Dan bahkan banyak pengamat dari sepak bola Thailand yang menyebutkan jika
pelatih BG Pathum United tidak mampu meloloskan BG Pathum United masuk ke Liga Champions Asia, maka ia dipecat. Dan dengan situasi itu mentalitas pemain pun ditunjukkan. Nah, ini pertanyaan lagi, Bali United mengapa? Kan kita bicara bukan hanya taktik nih, mentalitas, fighting spirit, udah sering tampil di Liga Champions Asia, punya punya pendukung yang sangat luar biasa, punya manajemen yang sangat luar biasa. Nah, untuk itu semua aku nggak bisa menjawab lebih dalam apa target sebenarnya dari manajemen Bali United ketika kita bicara di level Asia. Aku bicara general, teman-teman. Banyak pada akhirnya aku mendapatkan cerita, salah satunya dari Coach Dejan Antonik, bahwa untuk kita pada akhirnya lebih sering fokus bagaimana berprestasi di level Liga Domestik ketimbang untuk kita bicara berprestasi di Champions League ataupun AFC Cup. Kenapa? Bayangkan aja ketika kita kalah di level Liga domestik, atau kita nggak usah bicara Liga Domestik lah, pramusim. Kita lihat pramusim ke belakang. Tim kita kalah, pelatih pecat, out, pemain out. Luar biasa ambience, ambisi di turnamen pramusim. Nah, ketika kita hanya fokus di level domestik, maka nggak heran posisi liga kita pun seperti ini. Aku perlu garis bawahi juga, aku bukan mengatakan tim-tim yang mewakili Liga Indonesia di level tertinggi target mereka nggak tinggi ya, bukan. Kita hanya ya berbicara lah secara umum dari apa yang disampaikan oleh Coach Dejan Antonik. Penutup, kapan nih Liga Indonesia ada wakilnya di Liga Champions Asia? Apalagi ke depan Liga Champions Asia, teman-teman, formatnya berubah. Liga Champions Elite, kemudian Liga Champions Tier 2, kemudian ada lagi yang level ketiga. Tentu makin sulit mungkin ya ketika kita bicara level yang lebih tinggi mungkin. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Bye.